Satu. Baik, kita mulai ya. Baik, belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya, serta nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, salah satunya menuntut ilmu yang menjadi seharusnya menjadi kewajiban setiap muslim, bukan hanya yang aktif di dakwah, bukan hanya yang punya komitmen dalam perjuangan, bukan hanya yang rajin gitu. Tapi setiap muslim sebenarnya wajib untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi dari ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui dan kita dalami adalah ilmu tentang Islam. Wabil khusus kalau kita di hari ini ilmu tentang bagaimana kita mengenal dan mencintai Rasulullah SAW. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para penerusnya, dan semoga kita istiqomah mengikuti segala sunnah-sunnahnya semaksimal yang kita mampu dan kita dapat, dan semoga kita kelak di Yaumul Kiamah mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin terakhir kita di kelas yang ke-19 membahas tentang tahannus ya. Orang-orang yang mengikuti atau berusaha untuk meyakini, mencari kebenaran ajaran Ibrahim dan berusaha untuk mencari sejauh mungkin, mencari sedalam mungkin sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang itu semua mengawali dari muqaddimah, dalam tanda kutip ya, memukadimahi eh, permulaan dari kenabian, sehingga mengakibatkan tidak banyak konflik dan konfrontasi dari Quraisy ketika Rasulullah SAW di awal-awal diangkat menjadi nabi, di awal-awal mencoba berdakwah dan juga menyampaikan wahyu, terutama di 3 tahun pertama fase dakwah. Karena sebelum-sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW diutus itu, sudah ada orang-orang yang semacam mencari hal lain di luar dari kebiasaan yang ada di Quraisy. Mulai menjauhi kesyirikan, mulai menjauhi hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai. Sehingga sudah ada sebelum Rasul itu orang-orang yang disebut Hanifiyun, yang mulai bertahanus mencari hal-hal yang sifatnya sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan terang-terangan menyatakan bahwa ajaran atau ritual yang sedang dijalani oleh kebanyakan orang Quraisy ketika itu sebelum Rasulullah SAW diutus itu ajaran yang salah, ajaran yang tidak benar. Mereka terang-terangan, bahkan ada satu dua yang disiksa, walaupun tidak secara masif untuk menyiksa. Karena memang menurut orang-orang Quraisy, mereka ini orang-orang Hanifiyun ini tidak menjadi ancaman untuk kondisi politik, sosial, bahkan ekonomi orang Quraisy.
seperti itu. Sehingga ya sudah berlalu begitu saja. Kemudian mulailah nanti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, mulai berdakwah, dan itu juga sepertinya dianggap biasa oleh orang Quraisy. Sehingga sudah ada, dulu-dulu juga ada, sebelum satu generasi sebelum Rasulullah juga sudah ada nih. Orang-orang seperti ini biarkan saja. Gitu. Sehingga tidak menjadi konflik sosial atau tidak menjadi hal yang baru bagi mereka. Seperti itu. Baik, kita awali dengan membaca Al-Basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh Kemarin ada yang lupa sebenarnya slide-nya ini. Ada slide tentang tahannus sebenarnya dari Aisyah ya. Riwayat Aisyah, rawahu Bukhari dan Muslim. An Aisyata ummil mu'minina annaha qalat radhiyallahu anha wa radu'an. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ra'su ar-ra'yas salliha fi naum. Fakana la yara la ru'ya ila ja'at misla falaqi subhi. Thumma hubbiba ilaihi khala wa kana yakhulu bi gharirihi ra'in. Fayatahanatha sufihi wa huwa ta'abbud al layali zawatil adad qabla ayyan zi'a ila ahlihi wa yatazawwaj lizalik summa yarji'u ila khadijata wa yatazawwaju li misliha hatta ja'a ul haqq wa huwa fi ghari Hirai. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sedikit-sedikit saya bisa ini. Ustaz Nur. Ini belajar bahasa Arab di LAC ini. Insya Allah nanti ada kelasnya lagi kita buka ya untuk dewasa. Ini terjemahannya ya. Dalam redaksi ini yang tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah ketika permulaan wahyu. Jadi dalam redaksi ini ada penjelasan-penjelasan yang penting sebenarnya tentang tahannusnya Rasulullah SAW. Tentang sebelum menerima wahyu Rasulullah SAW itu bertahannus. Tahannus apa? Kemarin sudah dijelaskan ya. Kalau belum mengerti nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang baik saat tidur. Jadi artinya bahwa di sini Bunda Aisyah menerangkan permulaan wahyu yang diterima Rasulullah ketika nanti mendapatkan wahyu surat Al-Alaq, Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu diawali dari mimpi yang baik. Jadi tidak serta-merta Rasulullah SAW bertahanus, kemudian tahu-tahu datang Jibril, enggak. Namun diawali beberapa tahun sebelum itu Rasulullah SAW selalu bermimpi. Mimpinya mimpi yang baik gitu. Jadi bisa para ulama fikih, para ulama tafsir itu menjelaskan bahwa wahyu itu tidak hanya Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an itu menjadi sumber utama dari wahyu. Namun di lain Al-Qur'an, selain Al-Qur'an, itu ada wahyu yang berupa mimpi gitu. Jadi menurut hadis ini dan para ulama menyimpulkan bahwa wahyu itu tidak hanya berupa Al-Quran. Namun mimpi yang baik dan hal-hal yang lain yang sifatnya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahyu. Seperti itu. Yang mengawali dari turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga ada rangkaian sebenarnya. Wahyu Iqra ini, wahyu pertama ini rangkaiannya adalah 3 tahun sebelum itu Rasulullah SAW diberikan mimpi yang baik gitu. Sehingga Al-Quran merupakan wahyu yang utama, namun istilah wahyu secara istilah ya wahyu. Ini ada yang namanya wahyu nggak? Secara istilah wahyu tidak hanya Al-Quran. Dulu ada kawan saya non Muslim ya, Nasrani, namanya wahyu juga. Gitu. Ya.
Jadi wahyu itu tidak hanya Al-Quran, namun yang utama adalah Al-Quran. Namun selain Al-Quran ada wahyu lain yang berupa mimpi, hal-hal yang baik dan segala macamnya gitu. Nah, mimpi Rasulullah ini merupakan wahyu, namun bukan dalam bentuk bacaan, bukan dalam bentuk apa namanya yang bisa kita baca. Hanya nanti dijelaskan oleh Rasulullah dalam bentuk hadis gitu, dalam bentuk perkataan beliau, persetujuan, hal-hal yang sifatnya beliau apa namanya menyatakan atau menyetujui atau beliau melakukan gitu. Sehingga dalam koridor hukum syariat nanti ada yang namanya sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Ijma, Qiyas, dan lain sebagainya. Nah ini Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber utama dari rujukan hukum Islam. Seperti itu. Ini ada sarjana hukum Islam di sini. Ya, sehingga mimpi Rasul itu merupakan wahyu. Namun bukan dalam bentuk bacaan. Wahyu itu sebenarnya luas, lebih luas dari Al-Quran. Kadang kalau ya ini pelajaran baru lah buat kita semua ya. Para ulama apa namanya menyatakan seperti itu gitu dari hadis ini. Jadi permulaan wahyu yang ditimpa oleh Rasulullah adalah berupa mimpi yang baik saat tidur. Ya mimpinya baik ya, bukan mimpi buruk gitu. Kalau antum kan kadang mimpinya buruk ya. Dikejar anjing gitu ya. Mimpi buruk apa, dikejar-kejar apa gitu kan. Mimpi yang baik. Setiap kali beliau bermimpi, maka kemudian terlihat nyata seperti cahaya pagi yang menyingsing. Jadi paginya itu seperti nyata. Mimpi yang beliau malamnya mimpi, paginya terjadi kenyataan. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW ini memang sudah dipersiapkan dari awal. Nah ini kan openingnya seperti ini. Bahwa opening Allah ya untuk menunjuk Nabi Muhammad ini sebagai Rasul, sebagai utusan, maka openingnya adalah wahyu. Openingnya adalah mimpi-mimpi yang baik yang pagi harinya menjadi kenyataan seperti itu. Sehingga Bunda Aisyah menyatakan permulaan wahyu yang terima Rasulullah adalah berupa mimpi yang baik saat tidur dan di pagi harinya itu menjadi kenyataan mimpi tersebut. Seperti itu. Seperti apa namanya cahaya pagi yang menyingsing. Ya, kalau redaksinya Bunda Aisyah seperti itu. Sehingga mimpi-mimpi yang baik ini menjadi wahyu bagi Rasulullah SAW. Jadi seperti paginya menjadi kenyataan dan benar-benar terjadi gitu. Ini juga menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai opening, sebagai penyiapan secara psikologis terhadap hambanya yang ditunjuk sebagai seorang nabi. Pencapaian kenabian itu kan bukan suatu pencapaian yang bisa kita raih lah gitu. Kita misalnya beribadah dengan derajat yang sangat tinggi, misalnya antum tiap malam qiyamul lail, baca Qur'annya, bukan lagi one day one juice, mungkin one day hatam gitu misalnya. Tapi nggak bisa kalau Allah nggak tunjuk sebagai seorang nabi, nggak bisa gitu misalnya, gitu kan. Kalau misalnya ada predikat nabi sekarang gitu. Kenabian itu sifatnya pemberian dari Allah, bukan suatu pencapaian dari seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai seorang nabi gitu. Berbeda misalnya antum menjadi seorang sarjana gitu kan, sarjana atau magister atau doktor, profesor, itu kan ada tahapannya yang antum usahakan ya. Ada setiap level yang harus antum tempuh, ada ujiannya, ada nulisnya, tesis, disertasi dan segala macamnya. Namun kenabian ini ya sudah, itu sifatnya pemberian istisqa dari Allah Subhanahu wa taala tanpa orang ini tahu bahwa dia itu akan menjadi seorang nabi gitu. Jadi enggak saya mau jadi sosok yang ingin pencapaian tertentu lah gitu. Enggak bisa gitu. Atau saya ingin menjadi nabi, gimana caranya pengen jadi nabi? Enggak bisa gitu. Enggak ada tipsnya, enggak ada tahapan-tahapannya, enggak ada. Nah, ini hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu Allah menyiapkan, enggak serta-merta langsung ditunjuk sebagai seorang nabi. Begitu juga Rasulullah SAW itu dipersiapkan seideal mungkin dari mulai kelahiran, ya kan kita sudah bahas dulu itu sampai nanti masa kanak-kanak, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana penjagaannya, gitu kan dihindarkan dari hal-hal yang sifatnya dapat menciderai
sosok kenabian itu sendiri nanti di masa yang mendatang itu kan dipelihara oleh Allah. Jadi mulai dari awal itu sudah dipersiapkan. Namun orang tersebut nggak tahu bahwa dia tuh akan menjadi seorang nabi gitu. Jadi bukan menjadi suatu pencapaian yang bisa kita usahakan, manusia usahakan, tahu-tahu menjadi nabi. Kalau mungkin menjadi wali bisa gitu, wali murid misalnya. Ya antum berarti kan harus punya ini ya anak dulu ya di wali. Nggak, maksudnya kalau menjadi wali itu mungkin bisa. Wali dalam arti dari segala macam aspek kehidupan. Bukan hanya wali yang sifatnya antum mungkin, wali ini orang soleh, bisa terbang, bisa kemana. Bukan itu maksudnya wali itu. Antum sebagai mahasiswa misalnya, atau sebagai siapapun lah. Ada yang PNS, ada yang pelajar, ada yang guru, apapun gitu. Bisa menjadi wali. Dengan derajat-derajat pencapaian tertentu, itu bisa. Gitu. Yang berkontribusi, ya kapan-kapan kita bahas lah pengertian wali itu apa sih sebenarnya. Hari ini kan pengertian wali itu kan sepertinya terdistorsi dengan kejadian-kejadian yang luar biasa gitu kan ya. Yang tuh bayangkan apa sih wali gitu kan? Kejadian yang dia bisa punya karomah, dia bisa punya sesuatu gitu yang bisa orang lain nggak bisa capai. Bukan itu sebenarnya pengertian wali secara syariah ya, secara istilah syariah. Sekarang yang terjadi berkembang di masyarakat kan, wah nih ada wali nih, dia pasti pakainya putih-putih, pakai jubah, bisa nanti tahu-tahu ada di Mekah, tahu-tahu ada di mana gitu kan. Bukan seperti itu wali yang dalam pengertian syariah. Ya, kapan-kapan lah kita bahas itu. Nah, ini membahas tentang apa? Kenabian. Kenabian itu sifatnya adalah pemberian istisqa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya gitu. Jadi orang itu nggak tahu bahwa dia akan menjadi nabi, namun dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah. Ya salah satunya dengan mimpi-mimpi ini, mimpi yang baik yang di pagi harinya menjadi kenyataan seperti itu. Nah kemudian lanjut Bunda Aisyah menceritakan dia di sini, summa hubbiba ilaihi khala. Beliau kemudian apa namanya? Setiap kali beliau bermimpi, maka kemudian terlihat nyata seperti cahaya yang di pagi hari menyingsing. Jadi mimpi yang di alam itu menjadi kenyataan. Kemudian summa hubiba, kemudian dia menyendiri di Gua Hiro ya, dalam tanda kurung nih, karena nggak disebutkan redaksinya Gua Hiro sebenarnya. Walaupun nanti di akhir itu disebutkan Gua Hiro. Beliau kemudian menyendiri di Gua Hiro untuk bertahanus atau beribadah. Nah, pengertian ibadah di sini sebenarnya ini tambahan, bukan dari Bunda Aisyah. Karena di redaksinya nggak ada ibadah ya, apa namanya, redaksinya itu ada tambahan dari mungkin ulama atau apa gitu, dari apa namanya, ulama hadis yang menambahkan biar kita paham tahanus itu artinya apa sih gitu kan. Tahanus itu apa sih? Tahanus itu kan kalau kemarin kita bahas itu kan berpikir ya. Orang yang bertafakur, berpikir untuk mencari apa pemecahan masalah dari yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi bukan kayak bertapa kemudian berhari-hari kemudian nggak makan nggak minum kayak gitu. Bukan itu istilah tahanus itu. Gitu. Ya mungkin dulu kita belajar apa namanya diajari sirah Rasulullah menyendiri di Gua Hiro, kemudian nanti dapat wahyu gitu kan, seperti itu ya. Nah, bertahanus itu sebenarnya karena ini tadi Rasulullah tuh punya sifat yang apa merasa gelisah dengan kondisi yang ada. Ya kan kemarin pekan lalu sudah kita jelaskan bagaimana Rasulullah tuh punya sifat yang kegelisahan itu apa? Dia tuh meresah-resah beliau itu dengan kondisi masyarakat yang ada, namun tidak tahu caranya gimana gitu untuk memecahkan masalah itu. Dan seorang muslim seharusnya seperti itu. Gitu. Melihat kondisi yang ada, misalnya hari ini yang terjadi banyaknya yang baik atau banyaknya yang buruk, gitu kan. Kalau melihat banyak keburukan, antum kita itu harus resah terhadap kondisi yang ada. Banyak pembegalan, banyak kejahatan, generasi muda banyak yang narkoba, seks bebas, LGBT lagi kan, ditambah apalagi child free sekarang lagi rame. Ya macam-macam lah. Hubungan sesama jenis, ya segala macamnya lah. Penyakit di masyarakat gitu kan. Kezoliman, dan hal-hal yang lainnya. Harusnya kan merasa resah kita nih.
Kemudian bertahanus, menyendiri sementara untuk berpikir, bertafakur, untuk mencari gimana cara menyelesaikan masalah ini, gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sifat sosialnya sangat tinggi. Tidak ingin masyarakatnya, tidak ingin yang di depannya, di depan beliau itu terjerumus ke dalam jurang kenistaan, gitu kan. Tahanus kemarin kan kita jelaskan bahwa dari kata hanas, ya kan. Hanas, kemudian apa? Menghindari kenistaan. Nah, caranya seperti apa? Yaitu bertahanus sementara menyendiri, bukan untuk menghindar, bukan untuk melarikan diri. Sifat kalau di istilahnya penyakit itu istijal, menyendiri, tidak mau bersosial, bukan itu. Tahanus itu bukan itu. Kalau istijal ya memang istijal itu menyendiri, tidak mau bersosial, pokoknya ingin yang penting diri sendirinya aman gitu. Yang lain bukan bodo amat lah masyarakat gitu. Yang penting saya itu aman, saya itu soleh, saya itu berbuat baik, masa bodoh dengan masyarakat. Tahanus enggak, bukan itu. Tahanus adalah menyendiri untuk mencari pemecahan masalah dari yang terjadi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hiro. Nah, kata summa di sini, di redaksi ini menjelaskan tidak langsung. Artinya bahwa mimpi yang diterima Rasulullah selama 3 tahun, itu tidak langsung serta-merta, oh ya saya langsung menyendirilah. Enggak. Tapi ada proses. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya antara mimpi dengan menyendirinya Rasulullah SAW gitu. Karena memang tidak di briefing di mimpi itu juga nggak ada briefing. Nanti kamu jadi nabi, ya kan? Kamu itu bertahanus di Goiro, nanti tahu-tahu ada di Jibril tuh, tunggu aja di situ. Enggak kayak seperti itu, enggak. Ya memang itu naruli dari Rasulullah untuk menyendiri, untuk mencari pemecahan masalah. Ya caranya berbagai macam cara lah, bertahanus, menyendiri keluar gitu kan, untuk mencari inspirasi. Nanti akan masuk lagi, akan membaur lagi dengan masyarakat untuk mencari khola, ya kan. Saya di sini khola. Hubbiba ilaihi khola, untuk mencari inspirasi gitu. Kemudian nanti kan ini kan bertahanus, beribadah selama beberapa hari. Ini mana? Apa yang selama beberapa hari sebelum kemudian pulang menemui keluarganya. Artinya kembali lagi, nggak berbulan-bulan gitu, nggak pulang, nggak. Hanya beberapa hari aja. Kemudian pulang lagi menemui keluarganya. Gitu. Untuk mencari pemecahan masalah, untuk mencari inspirasi, apa yang bisa dilakukan untuk mengubah keadaan yang sedang terjadi yang tidak ideal. Antum melihat di masyarakat banyak yang mabok, banyak yang main judi, banyak yang sambung ayam. Gimana caranya nih biar mereka nih nggak seperti ini gitu kan? Itu menyendiri dulu, butuh butuh perenungan yang dalam dan butuh pencarian inspirasi agar kondisi masyarakat, kondisi misalnya antum di kampus atau di mana itu bisa berubah gitu, keadaan menjadi lebih baik. Ini banyak yang apa pacaran gitu kan. Gimana caranya nih? Nah, itu menyendiri. Dan ini merupakan konsep pergerakan sebenarnya. Kalau antum pelajari ya dari beberapa sejarah gitu kan. Mulai dari Rasulullah, kemudian ke sini zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Salahuddin dan lain sebagainya. Konsep pergerakan seperti itu. Menginspirasi, mencari inspirasi, mencari pemecahan masalah dengan cara menyendiri terlebih dahulu, nggak langsung ikut-ikutan gitu, nggak langsung yang penting Bismillah jalan, ayo kita ini, enggak. Tapi bagaimana menyusun strategi, menyusun tahapan-tahapan untuk kemudian melakukan perbaikan, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk, ayo ngaji, mana ada yang mau gitu kan, seperti itu. Artinya pergerakan ini melihat ketika ada arus yang kezoliman itu, arus kezoliman yang sangat kuat, yang sangat tidak bisa dibendung, maka kita ya sunnahnya ya, bukan sunnah sih. Ini kan karena Rasulullah belum jadi seorang nabi ya. Ada baiknya untuk rehat sejenak dulu. Kalau melihat kondisi masyarakat udah carut marut, ya sudahlah. Sementara menyendiri terlebih dahulu untuk mencari pemecahan masalah, bukan untuk menjauhi, bukan. Beda itu, beda gitu. Kalau untuk menjauhi kan itu udah antisosial gitu kan. Yang penting yang penting saya selamat gitu di akhirat gitu. Enggak, bukan. Tapi
menyendiri terlebih dahulu untuk mencari pemecahan masalah. Jangan malah ikut arus gitu. Lagi rame apa ikut gitu kan. Sekarang lagi rame apa nih? Rame apa sekarang? Saya nggak tahu lagi rame apa. Ah, merah-merah. Ya ikut, pokoknya ikut-ikutan aja. Antara bingung mau ikut mau enggak gitu kan. Ya kalau nggak ikut, kadang sibuk kita ngomentarin gitu kan. Ya komen-komen yang gak jelas gitu kan, yang gak membangun gitu kan. Ya, kadang gitu gitu. Ya, ya kita perlu sebenarnya perlu lepas dari arus sebenarnya. Kalau udah arus keburukan itu sangat-sangat sangat luar biasa ya. Seharusnya kita perlu untuk lepas dari arus, untuk berpikir sejenak, untuk rehat, tahanus lah istilahnya. Kalau ini memang tidak ada syariatnya, nanti tidak ada syariatnya. Setelah Rasulullah menerima wahyu, nggak ada tahanus lagi. Para sahabat juga nggak melakukan tahanus gitu. Tapi ini salah satu konsep pergerakan. Nanti kan Rasulullah bergerak setelah ini kan, ada pergerakan setelah ini. Dan banyak yang tokoh-tokoh bergerakan seperti ini melakukan seperti ini gitu. Menyingkir sejenak untuk mencari solusi untuk kembali, bahkan membuat arus baru sebenarnya. Membuat arus baru yang diikuti oleh orang lain. Berpikir mencari solusi, membangun arus baru seperti itu. Seperti Umar bin Abdul Aziz kan dia kan berada di pusaran kekuasaan sebenarnya. Ayahnya Abdul Aziz itu gubernur Mesir, ya kan. Mertuanya itu khalifah, putri khalifah, cucu khalifah gitu, mertua Umar bin Abdul Aziz itu. Tapi beliau melakukan berdiam sejenak, tidak ikut arus dalam lingkaran kekuasaan. Kemudian nanti setelah itu baru mulai diangkat menjadi khalifah, baru mulai merubah segalanya. Makanya para ulama kan sepakat beliau itu mujadid pertama, Umar bin Aziz itu. Karena ada hadisnya setiap 100 tahun gitu kan, ala kulli ra'sin mi'atin sana, itu ada setiap 100 tahun itu ada pembaharu, ada mujadid istilahnya, pembaharu. Dan para ulama sepakat di tahun ke-100 itulah, kan Umar bin Aziz kan antara tahun 99 Hijriah sampai 102 ya. Hijriah memimpin itu. Di tahun ke-100 Hijriah itu mujadid gitu, Umar bin Aziz gitu kan. Makanya melakukan perubahan yang luar biasa, bahkan dalam kurun waktu 2 tahun itu bisa memberi kemakmuran kepada dari mulai Spanyol kan, Andalus sampai perbatasan Cina itu kan kekuasaan Umar bin Aziz itu kan. Kekuasaannya kan sampai situ Bani Umayyah itu. Seperti itu. Nah, masalahnya hari ini kita merasakan nggak nih ada arus yang kita ikuti yang nggak sesuai, atau jangan-jangan kita berada di arus itu, gitu. Atau jangan-jangan kita nggak bisa berkomentar gitu, bahkan nggak bisa mencari pemecahan masalah yang hari ini terjadi yang sangat luar biasa, gitu. Apakah kita bagian dari memperbaharui mujadid itu, atau bahkan jangan kita yang nanti diperbaharui. Kita yang dianggap sebenarnya nggak layak ini mengusung ini. Gitu. Nah itulah itu contoh Umar bin Aziz. Kemudian banyak yang lainnya, Imam Al Ghazali juga seperti itu. Imam Al Ghazali kan tadinya rektor kan, rektor eh, universitas tertinggi. Silakan Umi, itu handphonenya ketinggalan ya. Iya, iya handphonenya ya. Silakan. Ya, ya. Jadi Imam Al-Ghazali, kemudian Nuruddin Zanki, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, itu kan mereka mujadid-mujadid pembaharu gitu, yang berusaha keluar dari arus sebenarnya. Arus yang terjadi itu seperti apa, mereka keluar, kemudian membuat arus baru yang mampu memperbaharui kondisi yang ada. Itu konsep pergerakan sebenarnya. Termasuk Muhammad Al-Fatih dan lain sebagainya. Jadi perlu kita buat arus arus pembaruan itu perlu. Jadi ya polanya sama lah, pola pergerakan itu sama lah. Nggak ikut arus yang ada, yang sudah sangat zolim ini, kezoliman yang ada, mundur sedikit, kemudian baru setelah berpikir, bertafakur,
baru terbentuklah arus baru yang bisa mengubah gitu ya. Dipikirkanlah seperti apa caranya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan bertahanus selama beberapa hari. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hiro untuk bertahanus. Walaupun di sini disebutkan ibadah ya. Walaupun tahanus itu nggak ada ritualnya sebenarnya. Harus pakai jubah putih, harus apa gitu, gerakannya kayak gimana, nggak ada. Gitu. Ya menyendiri aja, gitu. Menyendiri, mencari solusi, gitu kan. Nggak ada ritualnya, nggak ada gaya khususnya, nggak ada lah. Harus ya gimana sih bertapa gitu kan? Kalau kita ngelihat wali-wali bertapa gitu, nggak seperti itu. Hanus gitu, nggak ada ritualnya. Ya bertafakur, berpikir, mencari pemikiran. Imam Syafi'i itu pernah dia dalam suatu malam dia nggak tahajud. Karena apa? Karena berpikir terhadap permasalahan, pemecahan masalah yang ada. Gitu. Sampai dia nggak sempat untuk sholat tahajud. Semalaman suntuk dia berpikir, gitu, bertafakur mencari permasalahan. Ya kalau antum nggak perlu kayak gitulah ya. Iya nggak tahajud, kenapa nggak tahajud? Saya lagi mikir nih. Ya levelnya nggak nyampe sana lah, gitu. Belum sampai sana lah. Kemudian selama beberapa malam, artinya tidak sampai sebulan, nggak sampai berbulan-bulan lah. Karena apa? Karena hubungannya nanti dengan perbekalan yang beliau bawa. Kan bertahan itu kan di Gua Hiro ya. Itu sangat jauh dari pemukiman ya. Kemudian ya mesti bawa bawa bekal. Kalau bekalnya habis ya pulang. Bukan nggak makan nggak minum gitu enggak. Pasti pulang gitu. Jadi di Gua Hiro itu di Gunung Hiro ya. Jadi memang nama gua, cuman itu sebenarnya aslinya nama gunung, Gunung Hiro. Sekarang dikenal dengan Jabal Nur, Gunung Cahaya. Karena apa? Karena disitulah di awal setelah Islam ya menyebutnya Jabal Nur karena Islam diawali dengan cahaya, gitu kan. Wahyu pertama diawali dari Gunung Hiro, kemudian menjadi Jabal Nur. Jadi kalau umroh mana Jabal Nur ini? Jabal Nur. Nah, ini terimanya dulu namanya bukan Jabal Nur, dulu namanya Jabal Hiro. Ya, karena berkaitan juga kan dengan pelajaran yang dulu kita apa namanya selesaikan yaitu tentang Hilful Fudul. Hilful Fudul ya, mesti ingat ya. Ada sumpah dari apa yang mengikuti Hilful Fudul itu bahwa akan menjaga keamanan, akan tidak apa namanya menjaga tidak kezoliman, tindakan kezoliman akan diberantas selama Gunung Hiro ini masih berdiri kan gitu. Jabal Hiro masih berdiri. Nah ini Jabal Hiro sebenarnya. Di dalamnya ada gua. Gitu. Di dalamnya gua. Kemudian beliau kalau habis bekalnya pulang untuk memenuhi keluarganya. Beliau menyiapkan bekal dan habis beliau akan kembali menemui Khadijah untuk menyiapkan bekal yang sama. Begitu yang beliau lakukan sampai Jibril menemui saat Nabi di Gua Hiro tersebut. Nah inilah apa namanya yang dilakukan oleh Rasulullah yang terjadi selama 3 tahun sebelum kenabian. Jadi dari umur 38, 39, 40 tahun beliau melakukan tahanus dan nggak setiap malam, nggak sepanjang malam, namun hanya di bulan Ramadan dan hanya beberapa hari. Inilah praktek tahanus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertahanus di Gohiro selama 3 tahun sebelum menjadi nabi. Sejak usia 38. Tuh, jadi rutin. Tapi di bulan Ramadan aja. Enggak setiap bulan enggak. Jadi usia 38 nanti masuk bulan bulan Ramadan beliau bertahanus dan beberapa hari. Kemudian nanti masuk usia 39 beliau juga bertahanus. Jadi ritualnya apa namanya? Ya tahunan, enggak setiap malam atau enggak setiap bulan. Tanggal berapa nih saya mau tahanus enggak. Jadi setiap Ramadan. Ya, setiap Ramadan dan enggak setiap malam Ramadan juga. Itu hanya malam-malam tertentu dan tergantung perbekalan. Tahanus merupakan praktek orang soleh sebelum Islam. Kegiatan ini adalah bertafakur, berpikir ya, berpikir gitu. Sehingga kita tidak pernah mendapati Rasulullah SAW setelah mendapat wahyu di usia 40 dan seterusnya sampai nanti Fathu Mekah, sampai nanti penyebaran Islam,
tidak pernah mendapati Rasulullah dan para sahabat melakukan praktek ini karena nggak ada syariatnya. Karena ini sebelum Rasulullah menjadi wahyu, apa namanya menerima wahyu sebelum menjadi nabi. Intinya tahanus itu mencari petunjuk. Gitu. Saya sekarang petunjuknya udah ada Al-Quran, Sunnah, kitab-kitab para ulama itu kan petunjuk semua, tinggal kita gali. Kalau tahanus kan mencari petunjuk gitu. Jadi nggak jadi syariat. Nah yang mirip dengan tahanus apa? Yaitu i'tikaf yang menjadi syariat. Sehingga i'tikaf itu, ya, i'tikaf yang 10 malam itu ya, 10 malam Ramadan itu menjadi refleksi sebenarnya dari tahanus. Kalau dulu kalau tahanus kan nggak ada syariatnya. Kalau itikaf itu ada syariatnya, ada ketentuannya, ada apa namanya yang membatalkan dan segala macamnya, aturan-aturannya ada. Jadi yang mirip tahanus adalah beritikaf sehingga 10 malam terakhir di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk beritikaf. Itikafnya ya kalau bisa ya dan nggak ada pekerjaan lain ya kalau bisa 10 malam. Jadi mulai malam 21 itu nggak keluar-keluar nanti ya, nggak keluar masjid maksudnya sampai nanti malam maghrib menjelang besoknya Idul Fitri gitu. Itu kalau bisa. Sekarang kan banyak kegiatan ya, banyak ya apalagi yang bekerja yang segala macam ya diusahakan lah yang bisa gitu, dimaksimalkan gitu. Jadi full Ramadan dan itu sifatnya ibadah dan berpikir sebenarnya, nggak hanya sekedar ibadah. Antum baiknya berpikir juga bagaimana nih antum punya apa nih masalah apa di organisasi atau di mana di masyarakat, di kampus, di mana itu berusaha untuk bertafakur, memecahkan masalah gitu. Seperti itu mencari inspirasi. Nah, ini Jabal Hiro ya. Udah ada yang pernah ke sana? Hah? Belum ya? Ya kapan-kapan lah insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Jabal Hiro ya, Jabal Nur lah. Nih diambil dari ya belum dari bawah banget sih sebenarnya nih Jabal Hiro. Baru ya, atas sedikit lah ini. Kalau perjalanan dari bawah sampai atas sekitaran 1 sampai 2 jam. Jadi kalau antum naik sekarang sukanya naik apa? Gunung mana? Raja Basa ya. Berapa jam itu? Tinggi ya? Tinggi ya. 3 jam ya. Ini sekitar 1 sampai 2 jam lah untuk naik ke atas. Kalau dulu nggak ada di zaman Rasul nggak ada jalannya, istilahnya ya buka alas lah, apa buka ini. Ya. Kalau sekarang udah ada tangga, udah ada pegangannya bahkan ya untuk naik ke atas tuh ya. Ya dulu lebih terjal dan lebih curam lah. Sekarang ya mudah orang-orang untuk naik. Jadi kalau nanti umroh sempetin naik ke sini gitu. Ya memang nggak ada ritual ibadahnya nggak ada. Cuman kayak kita pengen napak tilas ya. Bagaimana Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul itu naik turun ke atas bukit gitu. Jabal Nur atau Jabal Hiro. Seperti itu. Dan usia Rasulullah ketika itu 38 sampai 40 tahun gitu. Naik situ. Nah, guanya ini kan bukitnya ya. Guanya itu sebenarnya setelah puncak nanti agak turun ke bawah. Ada sela-sela gitu. Jadi nggak pas puncak ada gua gitu, tapi ya kalau di sini di bawahnya sinilah gitu. Dan itu guanya nggak kayak gua yang di sini ya, gua apa sih? Di sini ada gua apa sih? Di Lampung nih. Hah? Ya guanya nggak kayak kita lah, bisa banyak orang masuk gitu enggak. Di sana paling maksimal 8 orang masuk gua Hiro gitu. Maksimal ya itu juga udah penuh sesak gitu. Dan nggak ada jalan ke dalamnya, jadi curam, kemudian tebing pinggirnya gitu. Jadi pinggiran sini nih, kisaran sini, pinggir-pinggir sini. Tebing nggak di sini. Jadi nggak ada, kita nggak bisa langsung jalan masuk nggak. Jadi lewat celah-celah baru masuk gitu. Maksimal 8 orang dan 8 orang itu semua udah penuh kisaran itu. Jadi nggak ada apa-apa selain dari batu, nggak ada pohon, nggak ada pohon gitu. Nggak ada, kalau kita kan ada banyak gitu sejuk, ada apalagi ada air gitu kan, nggak ada di sana. Gersang gitu, batu-batu, gersang, cadas, ya seperti, dan itu langsung mengarah, gua kira itu langsung mengarah kepada Ka'bah. Jadi Rasulullah tuh langsung melihat Ka'bah dari bukit Hiro ini. Jadi Jabal Hiro ini masuk ke gua dan gua itu mengarahnya kepada Ka'bahnya. Gitu. Jadi melihat melihat kondisi jahiliyah dengan gersangnya gitu kan, tanpa adanya wahyu gitu, tanpa adanya petunjuk, melihat kegersangan gitu manusia tanpa
apa tanpa wahyu, tanpa risalah, gersang, cadas, keras gitu kan. Kondisinya sangat luar biasa gitu. Seperti itu. Nah, ini proses turunnya wahyu. Kita sedikit mengulas kronologi bagaimana turunnya wahyu. Kalau di dulu kan kita pelajaran tiba-tiba aja Rasulullah mendapat wahyu gitu kan ya. Gimana sebenarnya awalnya gitu kan. Tahu-tahu turun wahyu gitu. Nah, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hiro di bulan Ramadan. Jadi di tahun ke-40 usia beliau. Itu beliau bertahanus di bulan Ramadan, jelas karena di surat Al-Baqarah kan jelas ya. Setelah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan deretannya gitu kan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jelas di situ secara penjelasan Al-Qur'an bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Rasulullah ketika itu bertahanus di Gua Hiro dan diturunkan wahyu pertama. Hiro adalah nama gunung yang terkenal dan berjarak 3 mil. 3 mil ini sekitar 5 kilometer. 5 kilo dari pusat Mekah. Ini menurut Yakut Al-Hamawi ya dalam kitabnya Mu'jam Al-Buldan. Jadi jaraknya kisaran 5 kilometer dari Mekah dan belum ada pemukiman. Kalau sekarang sudah banyak toko, sudah banyak rumah-rumah ya antara Mekah dengan Jabal Hiro atau Jabal Nur. Kalau dulu belum ada. Jadi kosong lah, nggak ada orang di situ dan nggak ada pemukiman. Jadi jauh dari pemukiman, jauh dari hiruk pikuk manusia dan memang cocok gitu untuk tempat bertahanus atau menyendiri. Nah, dan kemudian Jibril turun menyerupai manusia pada siang atau malam hari. Kehadiran Jibril sama sekali tidak disadari oleh Rasulullah. Nanti ada riwayatnya. Kenapa pada siang atau malam hari? Karena ada yang menyatakan siang turunnya wahyu, ada yang menyatakan malam. Jadi apa namanya? Dan Jibril itu tiba-tiba datang. Ketika Rasulullah sedang bertahanus melakukan tafakur, tiba-tiba aja datang dalam sosok manusia. Jadi bukan dalam sosok malaikat yang nggak berwujud atau yang asing wujudnya, namun dalam sosok manusia. Gitu. Dalam sosok menyerupai manusia, kemudian tiba-tiba gitu kan. Jadi ya antum bayangin lah antum lagi di gunung sendirian misalnya. Tahu-tahu datang orang gitu kan, nongol gitu kan. Kaget kan, pasti kaget, panik gitu kan. Manusiawi, Rasulullah pun seperti itu. Kaget, panik, kemudian bingung. Karena nggak ada, tadi saya bilang di mimpi pun nggak ada briefingnya. Kalau ada briefing kan enak ya. Hei Muhammad gitu kan. Saya ini Jibril dari langit gitu. Saya ini sebenarnya malaikat gitu. Diutus oleh Allah, nanti kamu dapat wahyu ya gitu. Kamu jadi seorang nabi. Kalau ada briefingnya kan enak. Jadi oh gitu. Tapi ini kan enggak. Tahu-tahu datang, kemudian tanpa disadari, kemudian apa namanya? Langsung menyuruh Iqra. Jadi datang ke hadapan Rasulullah, entah datangnya dari mana, jadi nggak ada kodenya, nggak ada apa namanya asalnya dari mana, tahu-tahu datang, kemudian Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk membaca Iqra, gitu kan, sampai didekap oleh Jibril Rasulullah, didekap sekuat-kuatnya, menyuruh Iqra. Jadi antum bayangin orang datang gitu kan di atas gunung, di atas bukit, di goa, datang tahu-tahu nyuruh, gitu kan. Ini siapa nih tahu-tahu nyuruh kan? Kenal enggak apa enggak ya pas lagi ini. Ya misalnya lagi antum lagi sendirilah di mana kayak di masjid lagi sendiri gitu. Tahu-tahu ada orang nyuruh. Nyuruhnya yang nggak bisa lagi. Rasulullah tuh nggak bisa baca. Jadi eh, ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW nggak bisa baca. Karena Rasulullah bilang, "Ma'an Nabi Qori, saya nggak bisa baca." Karena ada orang-orang di belakangan ya yang menyebutkan Rasulullah sebenarnya bisa baca. Gitu. Ada yang menyebutkan itu. Kenapa? Masa Rasulullah nggak bisa baca? Memang budaya di Quraisy ya di Mekah itu bukan aib. Sepertinya aib ya kalau kita nggak bisa baca sekarang gitu. Kalau sekarang iya mungkin aib ya, nggak bisa baca sih gitu. Tapi zaman Rasulullah, zaman Quraisy itu nggak bisa baca itu banyak. Nggak hanya Rasulullah, banyak orang-orang Quraisy itu yang nggak bisa baca.
Dan memang budaya mereka tidak menyuruh atau tidak menekankan baca tulis. Jadi nggak menjadi keistimewaan, bisa membaca itu nggak jadi keistimewaan ketika itu. Gitu. Jadi wajar. Cuman ada orang-orang yang sekarang itu ramai itu, oh gua Rasulullah bisa baca enggak? Rasulullah ketika dijelaskan atau disuruh oleh Jibril, Iqra ma'ana biqari, kata Rasulullah. Jadi menyuruh sesuatu yang nggak bisa dilakukan. Sifat Rasulullah itu sebenarnya ingin mengabulkan permintaan orang, ingin memenuhi permintaan orang lah, siapapun itu, bahkan yang nggak dikenal. Cuman dia Rasulullah bilang, ya saya nggak bisa baca. Gitu. Ini menjelaskan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca. Kemudian didekap lagi dengan oleh Jibril sampai sekuat kuatnya, sampai Rasulullah dalam riwayat itu sampai kesulitan bernafas. Iqra yang kedua sampai 3 kali. Kemudian apa namanya? Jibril mendekap sampai Rasulullah kepayahan, sampai kemudian pada akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai 5 ayat itu. Dan Rasulullah sama sekali nggak tahu, bingung. Ini apa maksudnya? Jibril membacakan wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Jibril meninggalkan Nabi begitu saja sampai saja dalam kebingungan. Apa maksudnya ini? Ya bayangkan, tahu-tahu datang orang nyuruh-nyuruh, kemudian mengucapkan kalimat lima hal gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah pergi langsung. Bingung Rasul, bingung. Setelah membacakan, Rasulullah tercengang, bingung, nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan setelah itu. Ini wahyu pertama gitu kan. Nanti berapa hari kemudian saya akan datang lagi dengan bawa wahyu kedua gitu. Enggak. Udah, setelah itu bingung, pergi Jibrilnya. Setelah itu kembali lagi dalam bentuk mendekati mirip dengan aslinya. Melayang-layang ya. Malaikat ya. Melayang-layang dengan 2 kepak sayapnya gitu kan. Ya, di riwayat Ibnu Hajar seperti itu di Fathul Bari ya. Melayang apa namanya dalam bentuk mendekati aslinya dengan 2 sayapnya. Rasulullah semakin tegang, semakin ketakutan, ya diminta mencerna sendiri. Apa maksudnya? Datang orang, kemudian orang itu ngomong 5 kalimat, kemudian pergi, tahu-tahu datang makhluk yang berbeda dalam bentuk bersayap dan terbang. Gitu. Jadi ini peristiwa yang membuat bingung Rasulullah SAW. Dan ini juga Rasulullah belum tahu ini bakal, oh ini saya jadi nabi ya? Enggak, belum tahu. Di situ tuh belum tahu Rasulullah, belum tahu. Kemudian ya otomatis langsung ya istilahnya lari lah gitu, turun gitu dari Bukit Hiro itu turun gitu. Rasulullah kembali ke rumah dengan sangat panik, sangat luar biasa. Gitu. Nah ini tadi melihat menampakkan Jibril dalam bentuk mirip aslinya. Karena kalau ini riwayatnya mirip dengan aslinya ya. Karena aslinya itu pernah Rasulullah bertemu Jibril di ketika apa? Ketika Isra dan Mi'raj ya. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu Jibril dalam bentuk sosok asli. Dan itu apa? Besarnya sangat besar sampai dalam riwayatnya itu sayapnya itu dapat memenuhi timur dan barat. Ya, bayangkan kalau itu dalam bentuk aslinya ya udah pecah lah, hancur itu Bukit Hiro itu kan. Jabal Nur itu udah hancur gitu. Namun ini mirip ya kecilnya lah, bentuk kecilnya gitu, dari Jibril. Jadi apa? Ini Rasulullah merasa apa saya halusinasi gitu kan? Apa tadi itu saya kesurupan? Apa gimana gitu kan? Ya, nggak ada tahu gitu. Kemudian beliau turun menuruni pulang ke rumah dengan sangat sangat takut, panik, bingung, campur aduk lah. Gitu. Ya, antum kalau ngelihat apa sih namanya sosok yang aneh gitu gimana sih? Jadi jalan malam-malam, kemudian ya gimana sih kalau malam-malam lagi jalan sendirian ketemu sosok aneh? Ya saya nggak ngomong kuntilanak, nggak ngomong apalah gitu. Sosok yang aneh, yang asing gitu kan, punya sayap, terbang, ngomong 5 kalimat, setelah itu ya pasti kabur lah ya kan.
Gimana-gimana secara manusiawi ketakutan. Begitu juga Rasulullah panik, takut, bingung, gelisah, dan sebagainya. Ini sampai rumah minta diselimuti, zamiluni, zamiluni. Gitu. Rasulullah minta diselimuti oleh Bunda Khadijah. Karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah itu hampir mau bunuh diri, hampir mau ininya. Tapi riwayat-riwayat itu menurut para ulama lemah. Jadi Rasulullah hampir mau loncat dari Bukit Hiro gitu kan. Karena saking takutnya. Namun yang kuat, riwayat yang kuat adalah Rasulullah langsung turun, pulang ke rumah 5 kilometer, lari gitu kan istilahnya. Ya walaupun nggak lari, jalan cepat lah, sambil panik, sambil kebingungan. Gelisah, cemas, ya, segala macamnya campur aduk lah. Jadi nggak jelas gitu. Ya riwayat-riwayatnya itu ada menyatakan apa saya kesurupan, kemudian jangan-jangan ada jin, jangan-jangan ada apa gitu ya, nggak ada yang pasti gitu. Kemudian minta diselimuti oleh Bunda Khadijah, istri yang sangat luar biasa. Ya. Bunda Khadijah ini membiarkan sampai rumah, ya istilahnya buka pintu, ya ketok pintu, kemudian masuk dalam keadaan panik, selimuti aku, zamiluni, zamiluni. Ya langsung Bunda Khadijah dengan tenangnya, ini Masya Allah luar biasa Bunda Khadijah. Kalau istri-istri yang lain saya nggak yakin nih, ikutan panik juga ya. Ya kan? Ngelihat suaminya panik, kegelisahan gitu kan, gemeteran, ikut panik juga. Tapi Bunda Khadijah dengan tenangnya menyelimuti, kemudian istilah kalau kita ya bikin kopi atau bikin teh lah gitulah gitu. Tapi nggak tahu lah kalau zaman Rasul seperti apa. Yang penting intinya bagaimana agar suamiku itu tenang gitu. Ibu tenang dulu, rileks dulu. Khadijah membiarkan Nabi Muhammad hingga tenang, lalu bertanya tentang apa yang beliau alami. Artinya nunggu tenang dulu sampai tenang, diselimuti sampai tenang, ya dipijitin lah, apalah gitulah. Ya saya nggak yakin kalau ada sekarang kayak gitu nih. Ya ibu-ibu kayak gitu. Lihat suaminya panik, malah ditambah-tambahin lagi. Pantesan saya semalam melihat kucing hitam sama putih berantem. Gitu. Oh, ini Bunda Khadijah. Ya nggak nanya nggak apa, yang penting tenang dulu sampai apa ketenangan gitu, ngeliat muka suaminya pucat gitu kan, gelisah, ya sampai benar-benar tenang baru bertanya apa yang terjadi. Jadi kemudian Rasulullah menjelaskan, Muhammad menjelaskan bagaimana ya, saya melihat ini, lihat itu bla 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 yang tadi disebutkan. Kemudian di akhir beliau menyatakan, aku takut bahwa aku ini terjadi sesuatu yang buruk terhadapku. Gitu. Bahkan Rasulullah takut menjadi seorang penyihir. Gitu. Karena kan penyihir kan berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Gitu. Rasulullah takut aku ini menjadi seorang penyihir karena tadi bertemu dengan makhluk yang aneh dan bertanda buruk bagiku ini. Seperti itu. Nah, Bunda Khadijah itu berusaha menenangkan lagi. Ya Nabi Muhammad, apa ya, bukan Nabi Muhammad, ya Rasul, apa, ya Muhammad, ya suamiku. Walaupun Khadijah tuh nggak tahu ini apa juga, nggak tahu lah gitu. Tapi bagaimana caranya Khadijah ini menenangkan suaminya, membangun optimisme. Nah ini penting nih sebenarnya nih. Antum belum pada nikah. Jadi kalau menikah cari istri itu yang pujo dong. Bagaimana nggak ikutan panik gitu. Bahkan membangun optimis terhadap suami. Jadi kalau suami punya permasalahan yang sangat luar biasa di luar, jangan malah pulang ditambah lagi tuh kan gitu. Ditambah tuh kan jadi. Nah, kalau ini jangan, pantesan kemarin saya mimpi gini, makanya papa nih begini kan gitu. Malah ditambahin lagi kan. Jangan. Jadi ya makanya harus membangun optimisme, itulah ciri-ciri pasangan yang bagus ya, yang baik ya. Seperti ketika yang satunya mulai goyang, yang lainnya optimis, yang lainnya memotivasi gitu. Jadi Bunda Khadijah mengatakan, engkau ini orang baik, kan? Engkau ini penyambung silaturahim, baik kepada keluarga besar, yang apa namanya, nggak ada lah kezoliman yang kau lakukan terhadap keluarga kita gitu. Malah saling mengunjungi, saling membantu. Kemudian engkau ini menyelesaikan masalah gitu. Engkau ini adalah seorang yang
Wa tahmilul kal. Tahmil itu bukan hanya membantu orang lain, tapi penyelesaian masalah. Tahmil itu kan dari kata hamil ya, hamalah. Hamil itu kan menanggung beban ya. Nah, ibu-ibu disebut hamil, kenapa? Karena menanggung beban yang sangat luar biasa. Nah, kata Bunda Khadijah, anta wa tahmilul kal. Engkau itu menanggung beban orang lain. Jadi kalau ada orang datang ke Muhammad, itu kan, ya Muhammad saya punya utang gitu misalnya, atau punya kebutuhan lah. Butuh apa gitu kan? Ya saya udah utang 5 juta gitu. Ini saya punya 7 juta gitu. Cukup nggak? Ya, cukup gitu kan. Jadi bukan bukan ngasih, ya ini saya punya 500.000, mudah-mudahan bisa bantu gitu. Enggak. Tapi beliau menyelesaikan masalah orang lain. Penyelesaian masalah orang ini. Jadi sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi gitu. Ini sudah sifat beliau yang mampu menyelesaikan masalah orang lain. Kemudian engkau ini orang-orang yang nggak mampu, engkau berdayakan, engkau cari kerjaan, engkau pekerjakan, seperti itu. Engkau itu memuliakan tamu. Engkau ini kalau ada urusan orang banyak, ikut menyelesaikannya. Jadi nggak apa, Rasulullah tuh nggak pribadi yang apa kalau sekarang penyendiri, apa namanya istilahnya, introvert ya. Ada orang ngomong Muhammad tuh seorang introvert. Kenapa? Karena suka menyendiri di Gohiro. Bukan. Ada tuh yang nyebutkan di YouTube apa di mana Muhammad seorang introvert. Enggak. Beliau malah kalau ada urusan orang banyak ikut menyelesaikannya. Ingat ya Hilful Fudul, ingat pemugaran Ka'bah, itu sudah kita bahas ya. Mesti ada Rasulullah, mesti ada Muhammad di tengah-tengah itu yang menyelesaikan masalah orang lain. Ini kalau ada orang kayak gini nih di setiap RT ya, di setiap lingkungan aja ada orang kayak gini, selesai masalah itu. Presiden itu aman itu. Nggak butuh itu Kementerian Sosial, nggak butuh itu. Ya ibaratnya pas Lebaran ya kan salam-salaman, nggak ngasih tuh nggak ampau gitu, nggak uang berapa gitu dikasih, nggak. Anakmu mau masuk sekolah ya, butuh biaya berapa? Ini saya nih, mana rekeningnya? Saya transfer ya, sampai lulus selesai gitu. Gayanya apa stylenya Rasulullah tuh seperti itu gitu stylenya. Jadi nggak ngasih ampau isinya 100 gitu, enggak, tapi menyelesaikan masalah, ngurusin orang banyak. Kalau ada permasalahan, bencana alam segala macam hadir, memuliakan tamu, menyambung tali silaturahmi. Itu orang engkau orang baik kata kata Khadijah. Ini membangun optimisme. Nggak mungkin lah Allah itu akan membuat engkau menjadi buruk dengan menjadikanmu seorang penyihir atau apa. Ingat ya, sudah dikenal ya, Allah itu sudah dikenal sebelum apa namanya Islam. Jadi kata-kata Allah, kemudian Bismillah, ya, sudah dikenal lah gitu. Demi Allah itu sudah dikenal. Jadi kata Bunda Khadijah nggak mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk padamu. Seperti itu. Kemudian ya sudah kalau seperti ini kita ke sepupuku saja. Gitu. Jadi kemudian Bunda Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW berkonsultasi ke Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah? Nah, bulan apa pertemuan lalu sudah kita jelaskan ya, Waraqah bin Naufal itu seorang Hanifiyun, orang yang berusaha mencari agama Ibrahim, namun beliau menemukan Nasrani yang lurus gitu. Namun tidak melakukan dakwah. Nasrani lurus kan Nasrani yang rohbaniyah ya, kemarin kita sudah jelaskan, yang sifatnya cukup untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri saja. Jadi nggak melakukan dakwah, melakukan apa gitu kan. Jadi bukan pendeta ya. Kadang kita baca di buku-buku ini Waraqah bin Nawfal seorang pendeta, bukan. Waraqah bin Nawfal ya bukan seorang pendeta seperti yang kita bayangkan sekarang gitu. Pendeta kemudian banyak pengikutnya gitu. Enggak. Waraqah bin Nawfal itu sendiri masuk agama Nasrani, dan Nasrani yang Hanifiyun, yang masih murni, dan itu ajarannya sudah hampir punah. Dan mungkin tinggal sisa-sisa aja yang diyakini oleh Warokoh gitu. Dan Bunda Khadijah membawa ke Warokoh. Dan Warokoh ini pintar, artinya terpelajar, menguasai banyak bahasa, bahkan beliau sempat menulis Injil dalam bahasa Ibrani ya. Injil dalam bahasa Ibrani. Jadi sangat menguasai. Dan sepertinya Warokoh ini sudah sangat tua ketika itu. Dan dalam riwayat mengatakan Warokoh ini sudah buta.
Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi seperti yang dikatakan kepada Bunda Khadijah tadi. Ceritakan bla bla bla, saya bertemu ini, saya bertemu itu. Kemudian dikatakan Iqra dan segala macamnya gitu. Kemudian kesimpulan Warokoh apa? Hadza namus. Itu malaikat wahai Muhammad. Itu malaikat yang diturunkan Musa, yang diturunkan kepada Musa ketika Musa diangkat menjadi seorang rasul, yang diturunkan kepada Isa dan sebagainya sebagainya. Engkau ini menjadi seorang nabi. Engkau ini menjadi seorang nabi. Dan kemudian penutupnya sangat luar biasa Warokoh. Andai saja aku masih sangat muda, andai saja aku masih muda ketika kaummu mengusirmu kelak, maka aku akan menjadi pembelamu. Tambah bingung lagi Muhammad, kaumku mengusirku, gimana caranya gitu kan? Saya ini kan ya istilahnya semua itu suka kepada Muhammad ketika itu. Disebut Al-Amin, rajin membantu dan segala macamnya. Masa sih saya diusir sama kaum saya sendiri gitu? Nggak percaya gitu kan, saking tercengangnya, lebih bingung lagi. Gitu. Pada akhirnya sudah diyakini bahwa Nabi Muhammad mendapat penjelasan dari Waqa bahwa apa yang dialaminya adalah pertanda kenabian dan yang berlaku pada nabi-nabi juga sebelumnya. Artinya bahwa Warokoh menjelaskan bahwa engkau Muhammad sebagai seorang nabi dan kelak engkau akan diusir oleh kaummu. Dan kalau aja saya masih muda ketika nanti engkau diusir, maka saya akan terdepan. Namun kemudian beberapa waktu kemudian Warokoh bin Nawfal meninggal dunia. Dan Rasulullah bermimpi setelah itu Warokoh itu dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang putih bersih. Ya istilahnya masuk surga lah gitu. Walaupun belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Karena apa? Karena belum ada perintah untuk berdakwah. Baru hanya 5 ayat itu aja, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Belum ada suruh berdakwah, suruh apa segala macam, belum ada. Kok belum meninggal dunia. Nah, ini data-data terkait turunnya wahyu hari Senin ini sudah ijma dan ada hadis juga nyata Rasulullah bahwa wahyu turun di hari Senin. Ada yang menyatakan malam dan ini populer waktu malam. Kemudian Dr. Al-Umari itu mengatakan siang hari. Dan ini bisa digabungkan sebenarnya. Jadi bisa jadi malamnya itu Rasulullah bermimpi, di pagi harinya atau siang harinya terjadi yang terjadi tadi seperti itu. Kemudian juga ada perbedaan. Ini jangan bingung ya. Jadi tanggalnya, bulannya jelas bulan Ramadan gitu kan. Walaupun nanti ada bulan, ya ada riwayat yang lain, Rabiul Awal, namun ini tidak populer ya. Ada yang menyatakan tanggal 17 Ramadan yang sering kita peringati sebagai nuzul Quran, ada. Kemudian kalau Mubarak Furi, kalau antum baca Mubarak Furi itu bukan tanggal 17, tanggal 21 Ramadan. Karena Mubarak Furi berhitung melalui ilmu falak, hari Senin itu tanggal berapa? Dan kemudian dihubungkan dengan surat Al-Qadar, ya kan? Al-Qadar, Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil, kemudian terjadi di 10 malam terakhir. Dan beliau menyimpulkan itu tanggal 21 Ramadan. Kemudian ada yang lain, riwayat Ahmad dan At-Tabari itu menyatakan tanggal 24. Yang benar yang mana? Wallahu alam bishawab. Jadi kalau kayak gini-gini saya sering bilang ya kepada guru-guru yang ngajar yang apa kalau bikin soal jangan bikin yang satu pilihan. Karena ini riwayatnya banyak. Tanggal berapakah surat Al-Alaq diturunkan? A 17, B 21. Nah, nanti kalau muridnya baca Al-Mubarak Furi, tanggal 21 dijawabnya. Tapi kalau dia ngikutin nuzul Quran tanggal 17. Gitu. Jadi jangan membuat soal yang banyak jawabannya. Multi tafsir ya. Kemudian bulannya yang secara masyhur yang diyakini semua kita adalah bulan Ramadan. Walaupun ada riwayat Ibnu Abi Bar itu menyatakan Rabiul Awal, namun itu banyak yang menyanggah, banyak yang tidak sepakat karena memang sesuai di surat Al-Baqarah Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya ini perbedaan-perbedaan ini biasa dalam sirah ya. Perbedaan tanggal, perbedaan waktu dan segala macamnya. Namun ini apa namanya? Perlu kita ketahui gitu seperti itu. Insya Allah seperti itu yang bisa disampaikan.
Dan pekan depan kita akan mengulas analisa dari surat Al-Alaq. Ya. Bagaimana bagaimana intisari dari surat Al-Alaq, bagaimana itu sebagai basis dari peradaban, bagaimana itu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan segala macam dan sebagainya. Artinya bahwa itulah inti dari Islam adalah ilmu, iqra, membaca. Dan sayangnya kita negara dengan mayoritas muslim ya terbesar, namun kualitas atau literasi kita sangat-sangat rendah ya. Mudah-mudahan ini bisa memacu, bisa menyemangati kita bahwa kita umat yang diturunkan dengan perintah pertama itu suruh membaca, iqra. Alangkah baiknya kualitas literasi kita itu sangat-sangat tinggi harusnya seperti itu. Jangan mudah terbawa hoax dan segala macamnya. Demikian yang bisa disampaikan. Tafadhol kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu didiskusikan. Tafadhol, baik itu offline ataupun online. Di Zoom ada berapa ini? 6 ya. Silakan. Setengah 6. Sudah cukup jelas? Jelas ya? Mudah-mudahan bisa ini. eh, Kalau sudah jelas, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajari Sirah Nabawiyah dan juga mampu diberikan kualitas dalam berpikir seperti berpikirnya Rasulullah SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.